Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhan Nais, kelas 1B D3 Teknik Listrik, nomor BP 20011032007. Baiklah, saya akan melakukan hair praktek perencanaan listrik 2 yang berjudul Rangkaian Pengendali Motor 3 Fasa Pembalik Putaran. A. Teori dasar. Motor induksi 3 fasa adalah motor yang paling populer atau paling banyak digunakan dalam penggerak mesin-mesin di industri, seperti penggerak pada pompa, conveyor, kompresor, blower, dan lain-lain. Hal itu mungkin dikarenakan motor induksi ini mempunyai beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh motor-motor yang jenis yang lain, seperti konstruksinya yang sederhana, tahan lama, perawatan yang mudah, dan punya efisiensi yang tinggi. Namun, artikel kali ini kita tidak membahas tentang motor induksi secara keseluruhan. Artikel kali ini hanya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara membalik putaran motor induksi 3 fasa. Untuk membalik arah putaran motor induksi 3 fasa adalah dengan membalik salah satu polaritas tegangan yang masuk ke motor. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas terlihat kalau motor akan berputar ke kanan. Jika terminal belitan atau winding, motor menerima tegangan RST dengan R terhubung dengan U, S terhubung dengan V, dan T terhubung dengan W. Dan motor akan berputar ke arah sebaliknya. Jika terminal winding, motor menerima tegangan RST dengan R terhubung dengan U, S terhubung dengan W, dan T terhubung dengan V. Dengan kata lain, tegangan RST dibalik menjadi RTS. Membalik dengan polaritas yang lain juga bisa, seperti R dengan S atau R dengan T. Untuk mengubah atau membalik polaritas tegangan RST itu biasanya digunakan rangkaian pengendali mekanik dan magnetik, yaitu rangkaian kontaktor. Dan sebagai pengaman motor dipasang juga pelindung motor. Perhatikan gambar diagram utama atau daya forward reverse berikut ini. Ini pas bang. Tegangan kerja koil kontaktor pada gambar rangkaian kontrol di atas adalah 220 volt AC, sehingga gambar di atas mendapatkan satu daya fasa dan 0. Namun biasanya juga digunakan kontaktor dengan koil kerja 380 volt AC. Jadi harus diberi satu daya dengan tegangan lain. Tegangan lain di sini berarti RS, RT atau ST. Pemberian tegangan ini sebenarnya tergantung dari koil kontaktornya, karena bisa juga tegangan kerja koil itu 100 volt, 200 volt, dan sebagainya. Pada gambar di atas terlihat bahwa arus listrik akan mengalir dan mengaktifkan K1 jika tombol on1 ditekan, meskipun on1 dilepas K1 akan tetap aktif. Hal ini dikarenakan ada interlock dari kontak bantu. Hal ini dikarenakan ada interlock dari kontak bantu NO-K1 yang dipasang paralel dengan ON1. Sehingga arus listrik tetap mengalir ke koil kontaktor lewat kontak bantu NO-K1 tersebut. Saat K1 aktif, hal ini berarti motor berputar ke kanan. Dari gambar di atas juga terlihat adanya kontak bantu NC-K1 yang dipasang secara seri dengan koil K2. Dan sebaliknya kontak bantu NC-K2 yang dipasang seri dengan koil K1. Kontak bantu NC di sini berfungsi sebagai interlock pengaman. Misalnya jika ON1 ditekan dan K1 aktif, meskipun ON2 ditekan, maka arus listrik tidak akan mengalir ke koil K2 karena NC-K1 tersebut telah membuka dan untuk membalik putaran. Maka harus ditekan tombol off terlebih dahulu sehingga K1 off, dan tombol on 2 sekarang bisa ditekan untuk mengaktifkan koil K2 sehingga motor bisa berputar ke kiri. Begitu juga untuk mengembalikan putaran motor ke forward. Yang B, komponen. Berikut ada 4 komponen. Yang pertama MCB 3 fasa, yang kedua kontaktor, yang ketiga thermal overload relay, yang keempat motor listrik. Jika tombol reverse ditekan, maka motor akan berjalan dengan putaran ke kiri. Karena saya hanya mempunyai bahan dan menggunakan PowerPoint,
maka simulasi yang saya gunakan hanya berbatas dengan peralatan. Maka dari itu saya tidak bisa menunjukkan bagaimana cara stopnya motor. Maka saya akan menjelaskan cara masuknya arus pada motor. Dari fasa, arus mengalir melalui MCB, lalu masuk ke stop dan mengalir ke NOK1. Karena tombol reverse sudah ditekan, maka NOK1 mengunci bersifat normally closed atau NC, lalu mengalir ke NCK2. Dikarenakan NCK2 telah bersifat closed, maka harus mengalir ke A1 dari kontaktor dan lampu, maka lampu hidup dan kontaktor aktif, lalu keluar dari A2 kontaktor dan lampu menuju ke netral. Bisa dilihat ke sisi sebelah kanan yang dimana R masuk ke motor, S masuk ke motor, dan T masuk ke motor, dikarenakan NOK1 bersifat close. Lalu jika tombol forward ditekan, maka putaran motor ke arah ke kanan. Sama dengan reverse tadi, kita tidak bisa menunjukkan bagaimana stopnya motor. Baiklah, saya akan menunjukkan cara arus mengalir pada prinsip forward, yaitu dari fasa menuju ke MCB, lalu menuju ke tombol stop, lalu mengalir ke NOK2. Karena tombol forward telah ditekan, maka NOK2 bersifat close dan NOK1 bersifat close. Tapi walaupun NOK1 bersifat close, maka arus tidak akan masuk ke dalam NCK2, dikarenakan NCK2 bersifat normally open atau NO. Lalu dari NOK2 masuk ke NCK1, dikarenakan NK1 bersifat close, maka harus mengalir ke K2 A1 dan lampu, sehingga K2 aktif, maka harus mengalir ke K2 A1, K2 aktif dan lampu hidup dan menuju ke netral. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.